Apa sih definisi dari flagship? Flagship itu kapalnya jenderal atau admiral yang memimpin sekumpulan armada kapal perang yang ukurannya terbesar, terkuat, tercepat, juga dipersenjatai dengan persenjataan berat dan mutakhir. Diriwayatkan, banyak kapal flagship dibuat, dirancang, dipersenjatai, sampai diperindah secara berlebihan, bahkan jauh melebihi fungsi dasarnya, yaitu sebagai kapal pemimpin perang. Agaknya kalau dimetaforakan ke dalam dunia persmartphone ya, cocok ya? Nah, kali ini Obat Gaptek kedatangan sebuah smartphone flagship dari Lenovo yang lebih straightforward kepada fungsi, dan fungsi, tanpa terlalu bias akan berbagai amunisi yang berlebihan atau sekedar pamer penampilan. Perkenalkan, Lenovo P90. Saya mendapatkan Lenovo P90 ini melalui program pre-order dari erafone.com seharga 3 juta pas, dan sekarang harganya hingga terpantau 3,9 jutaan di tempat-tempat lain. Di dalam box, kita mendapat device-nya, Lenovo P90, yang sudah dipasangkan dengan hardcase pelindung yang terlihat cukup berkualitas ya. Oke, lumayan. Lalu plastik anti gores, yang walaupun lumayan sih dikasih dari box, tapi juga menandakan belum dilapisinya pelindung Gorilla Glass pada layar P90 ini. Lalu pin metal untuk membuka tray kartu SIM, kitab-kitab dan kartu garansi, earphone, yang walaupun tipenya udah in-ear monitor tapi kelihatannya kurang meyakinkan ya, dan nggak dikasih earbud cadangan lagi. Kemudian kepala charger dengan output besar 2 ampere. Loh, ini baru nih, dikasih kabel USB on the go men. Keren. Dan terakhir kabel data. Udah, itu aja. Jadi terbilang lengkap ya. Udah dikasih earphone, hardcase original, plastik anti gores, sampai kabel USB on the go. Oke, 2 jempol dulu deh buat kelengkapan paket penjualannya. Desainnya dalam satu kata, praktikal. Walau ada satu sih yang kurang praktikal. Kumaha. Yaitu peletakan tombol power dan tombol volume yang tidak biasa di sebelah kiri layar. Udah itu doang kok. Buat pembiasaan matiin sama ngidupin layar sih nggak masalah ya. Hanya kalau mau main game, posisinya harus dibalik. Kalau nggak mau tombol-tombolnya sering kepencet. Selain itu, desainnya sangat berorientasi kepada fungsi dan bukan aksi, terutama buat unit yang berwarna hitam ini. Ketipisan bodinya yang tetap terjaga di 8,5 mm, ketipisan bezel sekitar layar yang acceptable lah. LED notifikasi dan backlight di 3 tombol kapasitif, semuanya berperan dalam memudahkan penggunaan device ini. Walaupun secara desain estetika, aksen metal pada tombol power dan volume bisa dikatakan nggak signifikan dalam mengangkat nilai-nilai estetika pada Lenovo P90 yang tampil sangat low profile dan minim pembeda ya. Tapi yang cukup menarik, karena desain yang biasa-biasa aja, kita jadi nggak ragu untuk menggunakan hardcase yang kualitasnya ternyata cukup oke loh dengan feel permukaan soft touch-nya. Karena pakai hardcase sama nggak pakai hardcase, desainnya ya gitu-gitu aja. Mendingan pakai hardcase kan, minimal bisa lebih aman toh. Tapi Lenovo P90 nggak mau kompromi dengan build quality. Kualitas fabrikasi, molding, dan presisi terlihat sangat baik, rapih, dan solid. Terasa cukup signifikan lebih solid bila dibandingkan build quality Zenfone 2 tipe ZE551ML yang walaupun terlihat lebih mewah, kelihatannya doang nih ya, namun build quality-nya masih di bawah Lenovo P90 ini. Jadi buat yang cari praktis, desain Lenovo P90 gak ada masalah. Tapi kalau buat yang pengen tampil sedikit stand out from the crowd, menurut saya akan kurang terpuaskan dengan desainnya yang terbilang gitu-gitu aja sih. Masih mengandalkan Vibe UI di atas Android KitKat 4.4.4, menurut pengalaman saya, Vibe UI di Lenovo P90 ini adalah user interface made in Tiongkok yang paling straightforward dan simple. Semuanya terasa nggak neko-neko di Vibe UI ini. Ketika waktu buat video Buyer's Guide bulan Mei di channelnya Bang Review, saya bilang UI Lenovo P90 ini ada bugs, nggak bisa buka Facebook. Ternyata Lenovo cepat sigap melempar update untuk mengatasi masalah nggak connect ke Facebook tersebut. Dan sekarang sudah lancar jaya Facebookan lagi. Tapi saya nggak tahu apakah termasuk bugs di software atau bukan ya.
Yang jelas, daya tahan baterai yang katanya monster di 3900 mAh, ternyata dalam prakteknya biasa-biasa aja tuh. Kalau jelek sih enggak. Buat pemakaian seharian sampai malam waktu tidur sih tembus. Tapi ya udah, gitu aja kuatnya. Nggak bisa 2 hari atau 1,5 hari gimana gitu. Sayang ya, padahal salah satu faktor penentu saya beli Lenovo P90 ini adalah karena iming-iming kapasitas baterainya. Intinya, sektor UI masih sama filosofinya dengan sektor desain. Fokusnya only to get the job done. Tanpa biasakan fitur-fitur yang sifatnya kosmetik, walau harusnya UI yang simpel akan memudahkan software engineer Lenovo untuk dengan cepat melakukan perbaikan dan update firmware, bahkan upgrade ke Android Lollipop. Nggak ada komplain di kualitas layar Full HD-nya, kecuali minusnya proteksi Gorilla Glass. Kalau saya mah walau pakai Gorilla Glass juga tetap pakai tempered glass lagi ya, jadi ya no problem lah. Walau nggak bisa dikatakan sebagai layar terbaik di dunia, tapi secara visual maupun responsivitas, layar 5,5 inch berkerapatan 401 pixel per inch dengan kemampuan multitouch di 10 sentuhan masuk dalam kategori sangat memuaskan. Kinerja hardware-nya, skor Antutu di 44 ribuan, artinya kalau mau main Asphalt 8, sangat disarankan untuk naikin dulu settingan grafiknya ke high. Walau prosesornya bukan merupakan racikan Intel seri tertinggi, seperti yang digunakan di Zenfone 2 versi RAM 4GB, tapi toh sejauh ini kinerjanya ngebut-ngebut aja. Minusnya kapabilitas dual SIM dan slot microSD cukup disayangkan bagi beberapa karangan. Tapi buat saya pribadi, nggak jadi masalah besar sih. Fitur-fitur seperti NFC, DLNA, infrared blaster, sampai wireless charging juga dipangkas di P90 ini. Plus, konektivitas 4G LTE yang dianut belum support di frekuensi 900 MHz. Jadi, kembali, pola berulang terjadi di sektor hardware, yaitu fokus kepada fitur-fitur intinya saja yang dianggap terpenting di antara yang penting. Kamera utama 13 megapikselnya secara overall sudah bagus. Yang saya suka hasilnya punya ketajaman yang sangat baik dengan rendering warna yang natural dan terbilang mampu meminimalisir noise pada kondisi low light. Dua lampu flashnya juga kinerjanya bagus dengan penyebaran cahaya yang merata. Plus sudah disuntikannya OIS atau Optical Image Stabilization yang akan sangat membantu pemotretan pada kondisi kita sedang bergerak atau situasi minim cahaya yang membutuhkan perlambatan shutter speed agar terhindar dari tangkapan yang ngeblur. Tetap ada hanya ya, dynamic range, kecepatan shutter dan penguncian fokus terbilang biasa-biasa aja. Kecepatan shutter dan penguncian fokus yang lambat bisa diakalin dengan mode birdshot. Sedangkan dynamic range yang terbilang pendek sering menyebabkan hasil tangkapannya menjadi overexpose maupun underexpose pada kondisi pemotretan di mana ada wilayah yang sangat terang dan sangat gelap secara bersamaan dalam satu frame. Bisa diakalin juga sih pakai mode HDR. Pada software optimalisasi kameranya, kita nggak bakal menemukan hal yang baru. Semuanya terlihat sederhana dan simple. Namun, fitur-fitur standar mobil fotografi tetap disediakan. Buat kamera depannya, hasil tangkapannya kembali mampu tampil tajam dan jernih, walau penyakit overexpose masih ditularkan di sini. Hanya ada dua mode untuk kamera depan, yaitu normal dan beauty mode. Ditambah dukungan fitur gestur dan voice shutter untuk mempermudah pengambilan foto selfie kita. Jadi buat sektor kamera, ketajaman hasil tangkapannya sudah bisa disejajarkan dengan smartphone flagship kelas atas. Hanya kemampuan dynamic range sensornya masih di bawah kelasnya. Keluaran speaker di belakang bodi terbilang baik, di atas rata-rata lah. Terdengar keras namun dinamika suaranya tetap terjaga walau volume sudah mentok di maksimal. Menonton video klip musik sampai streaming YouTube tanpa earphone adalah aktivitas yang menyenangkan di Lenovo P90 ini. Beralih ke kualitas earphone bawaannya, levelnya adalah standar lah. Gak jelek-jelek amat sih, tapi masih jauh juga dari kelas keluaran suara earphone yang berkualitas. Namun ketika saya ganti earphone-nya dengan earphone racikan Sony, keluaran suaranya meningkat sangat drastis.
Oh ya, Lenovo P90 ini nggak punya player musik bawaan ya, jadi hanya mengandalkan Google Play Music yang sebenarnya sudah cukup oke sih. Oke, kesimpulannya, sambil menunggu seri 5Z selanjutnya yang merupakan seri flagship beneran dari Lenovo, seri P yang identik dengan jargon profesional yang konsisten memberikan kapasitas baterai yang super besar dengan pintar dimasukkan dalam strategi pengkastaan atau diferensiasi produk Lenovo yang menyasar konsumen yang ingin memiliki smartphone dengan kinerja ala flagship, namun dengan desain eksterior dan fitur-fitur yang lebih minimalis dan tidak berlebihan. Secara umum, P90 ini adalah smartphone yang bisa diandalkan, cocok untuk para profesional yang nggak punya waktu untuk gonta-ganti tema antar muka, atau ubah macam-macam pengaturan sebelum memotret, pilih-pilih equalizer waktu dengerin musik, hingga membanggakan desain smartphone yang terlihat keren atau premium ke teman sejawatnya. Kesan mature atau dewasa sangat tercermin di sini. Semuanya dibuat sesimpel mungkin dan fokus terhadap kepraktisan, fungsi, dan kinerja. Cocok juga buat gamer kelas berat, namun terasa kurang cocok buat ABG. Hanya sayangnya, potensi daya tahan baterai yang harusnya super kuat terasa biasa-biasa aja di Lenovo P90 ini. Kalau yang lain-lainnya sih udah bagus lah, kamera, layar, kinerja, walau bukan yang terbaik, tapi sama sekali nggak bikin kecewa. Pesaing terberatnya ada di Asus Zenfone 2 tipe ZE551ML, versi RAM 2GB, yang punya prosesor dan resolusi layar yang sama persis. Zenfone 2 punya kelebihan di desain yang kelihatan lebih nggak mainstream, UI yang lebih kompleks, support dual SIM, udah lollipop, slot micro SD, Gorilla Glass 3 dengan bandrol harga yang sedikit lebih murah. Walau kapasitas baterai di 3000 mAh aja, build quality yang lebih ringkih dan belum punya optical image stabilization di kameranya dibandingkan dengan Zenfone 2 ZE551ML. Kita lihat reviewnya aja nanti deh ya, di channel Obat Gaptek pastinya. Oh ya, satu lagi. Kalau Lenovo P90 harganya menurut kamu masih kemahalan, adiknya Lenovo P70 yang dibanderol di harga 2,7 jutaan juga bisa menjadi alternatif yang menarik. Semenarik apa sih? Makanya, jangan lewatkan reviewnya di channel YouTube teman saya, Ari Mostak, yang linknya saya kasih di bawah deh ya. Oke, saya cukupkan dulu reviewnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil di sini. Terima kasih atas segala atensinya. Jangan lupa like dan subscribe. Hiduplah dengan sehat tanpa virus gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.